pidana dikatakan hukum publik atau hukum publik karena sekalipun ada perdamaian antara korban dan tersangka tidak menyebabkan kasus tersebut ditutup. Hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran yang sesungguhnya atau faktanya dan hakim bersifat aktif. Selanjutnya adalah pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Hukum pidana umum yakni jenis tindak pidana yang diatur dalam kodifikasi, yaitu KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus yakni jenis tindak pidana yang tidak diatur dalam kodifikasi dan mempunyai regulasi sendiri. Teori pemidanaan ada 4, yakni yang pertama adalah reformasi, yaitu merehabilitasi pelaku. Selanjutnya restran, yakni menjauhkan pelaku dari masyarakat. Yang ketiga retributor, dan yang keempat yakni teori deterrence. Adapun teori yang membenarkan tentang penjatuhan pidana, yaitu yang pertama adalah teori absolut. Selanjutnya ada teori relatif dan teori gabungan. Selanjutnya adalah tentang delik. Delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Macam-macam delik ada beberapa. Yang pertama ada delik formal, delik material, delik sengaja, delik lalai, delik aduan, delik biasa, delik umum, dan delik khusus yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Contohnya hacker yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Selanjutnya, kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu dasar bentuk pertanggungjawaban karena adanya kesalahan. Menurut pakar, ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kedua, kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian, dan kesengajaan dengan sadar yang mungkin sekali terjadi. Selanjutnya adalah materi terakhir, yakni culpa atau kelalaian. Menurut Van Hammel, culpa dibagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama, kurang melihat ke depan yang perlu, atau pelaku tidak memprediksi akibat dari perbuatannya. Yang kedua, yakni kurang hati-hati yang perlu karena adanya unsur kecerobohan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.